Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Zobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan malam hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selalu tidak bosan dan tidak henti-hentinya setiap kali saya bikin konten, selalu saya awali dengan doa. Ini mendoakan sahabat Zobi dimanapun Anda berada agar lancar rezekinya dan juga berkah rezekinya, seperti itu ya kawan-kawan. Karena rezeki yang lancar pun kalau tidak berkah tidak akan membawa manfaat dalam kehidupan kita, seperti itu. Pada konten malam hari ini kita bahas yang gak usah bahas ternak lah, bahas santai-santai aja ya, dalam artian insya Allah juga bermanfaat tapi tidak begitu berat topiknya, tidak perlu mikir panjang-panjang saya, jadi mengalir saja. Kita bahas masalah komentar yang tadi siang. Jadi komentar tadi siang itu saya posting itu bukan untuk istilahnya menanggapinya, itu bukan ya kawan-kawan, kita cuma buat hiburan, saya sampaikan itu buat hiburan. Jadi dalam media sosial itu ya kadang seperti itu, kucing pun bisa mengaum seperti macan. Cuma ya nggak masalah, kita anggap sebagai hiburan. Dari kata-katanya anak tersebut itu udah nggak masuk akal. Jadi namanya main ayam itu pasti ada aturannya. Kalau orang yang paham itu pasti tahu lah, namanya ayam itu kalau mau gandeng atau mau tarung itu harus ukur dulu. Jadi sama-sama besar atau mungkin sama-sama bobotnya, timbangannya. Terus juga ada ronde atau airannya. Dalam satu air ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, seperti itu. Dan ada yang 6 air, ada yang 5 air. Nah, pengalaman saya kalau main di arena seperti itu, bukan gandeng tanpa air sak matine. Wah, itu dari segi omongan udah gladrah ngawur, bukan seorang pemain ayam. Jadi tidak perlu ditanggapi. Jadi saya juga santai sekali saya tanggapi, minta 50 juta. Waduh, orang nggak paham ayam minta taruhan 50 juta. Ini kalau kalah nangis nanti malahan. Jadi udah nggak masuk akal. Jadi tidak mungkin, istilahnya hal itu kejadian seperti itu tuh jelas nggak mungkin. Cuma nggak apa-apa, sekali lagi buat hiburan kawan-kawan. Dan kita sampaikan juga bahwasanya kalau saya untuk saat ini itu cuma menjalani hobi aja kawan-kawan, sebagai seorang peternak, karena seneng ayam, ternak ayam. Seminggu sekali gitu libur, hari Sabtu besok, nah itu saya nonton abaran gitu aja udah seneng. Saya itu udah nggak kayaknya udah nggak tertarik lagi untuk main di arena pro, taruhan seperti itu. Aduh, masa lalu lah. Jadi kita berhenti taruhan itu saya udah ketika masuk berkeluarga. Saya berkeluarga itu udah usia 30 lebih kemarin itu. Jadi udah cukup tua saya, jadi udah udah puas lah kita main-main. Kenapa saya udah nggak seneng taruhan ya, salah satunya memang ya udah memikirkan keluarga, itu udah beda pola pikirnya kawan-kawan. Kalau taruhan itu dulu main di arena pro, kalau saya itu menang duitnya juga nggak manfaat sama sekali lah, istilahnya nggak ada peningkatan dalam kehidupan saya kalau menang. Kalau menang sedikit-sedikit itu ya paling di arena itu satu rombongan saya traktir semua, makan, minum, rokok, seperti itu. Tapi kalau menangnya gak besar ya 5 ribuan ke atas, nah nanti di rumah pasti ada acara lagi ya, biasa anak muda ya bakar-bakar lah, minum lah, nah seperti itu. Habisnya di situ, cuma di situ. Cuma kalau kalah ya kadang 1 bulan gaji saya habis. Ya namanya jomblo, belum punya anak istri, nggak mikir ya.
habis gajian minggu depan buat adu ayam, habis kalah seperti itu ya wis, besok ngutang-ngutang. Seperti itu, pinjam koperasi lah, pinjam temen lah. Jadi seperti itu pengalaman saya. Jadi saya kadang menyarankan bagi sahabat Zobi, selalu saya arahkan untuk ke arah bisnisnya. Jadi ternak, jual beli seperti itu. Saya jarang sekali untuk membahas masalah aduan atau apalagi taruhan ya kawan-kawan. Bukan kok saya kemersi atau bukan saya sok bersih atau saya antipati dengan tarung ayam, judi ayam, enggak. Cuma kadang saya membatasi. Saya takut kalau sahabat Zobi yang notabene-nya ekonominya masih tanggung, penghasilannya belum tetap, tapi harus terjerumus masuk ke perjudian ayam, nanti ekonomi Anda akan ruwet kawan-kawan. Tidak sedikit teman saya yang istilahnya nggak karu-karuan karena masalah perjudian seperti itu. Jadi ya kalahnya di judi terus ya nggak karu-karuan. Mereka udah keluarga tapi nggak bisa membatasi. Uang yang harusnya buat jatah belanja anak istri dipakai buat taruhan. Nah seperti itu yang saya khawatirkan. Kalau Anda seorang pengusaha besar atau seorang yang istilahnya pendapatannya udah jelas, udah banyak, it's okay lah. Anggap saja aduan di arena itu sebuah hiburan. Jadi kalah juga biasa, nggak begitu jadi beban, menang juga biasa aja. Karena namanya hiburan kan udah bukan untuk cari uang seperti itu. Tapi kalau yang nun sewu, isi dompetnya pas-pasan, kemampuan finansialnya nggak mapan, nanti kalau harus main ke arena, pusing kawan-kawan. Kalau kalah sampai nggak bisa tidur 3 hari paling nggak nanti. Karena duitnya habis, besok mau cari kemana bingung. Disitulah saya nggak pernah menyarankan sahabat Zobi untuk main di arena. Jadi jadilah peternak atau jadi pedagang jual beli ayam seperti itu aja buat cari penghasilan. Insya Allah lebih berkah. Tapi kalau ekonomi Anda mapan, penghasilan Anda udah oke, nggak apa-apa main di arena buat hiburan gitu aja. Yang penting tujuannya bukan untuk cari uang. Itu satu. Terus selanjutnya kalau sahabat Zobi udah bisa ternak lancar, pemasaran lancar, hasilnya besar, jangan lupa manajemen keuangan juga harus bagus. Jangan kok ternak ayam begitu lancar pemasarannya nanti main ke arena taruhan nggak ukuran, main besar-besaran seolah-olah besok rezeki pasti sama, rezeki pasti laku lagi ayamnya. Jangan seperti itu. Peternak bisa sukses itu karena bisa menjaga perputaran keuangan. Yang namanya jual beli itu pasti fluktuatif, naik turun kawan-kawan. Tidak bisa kita jualan ayam terus. Ibarat bulan ini kita bisa dapat penghasilan 50 juta. Bulan besok belum tentu 50 juta. Bisa naik di 100 misalnya. Bisa juga turun, kadang 10 juta, 20 juta seperti itu. Terus nanti kalau istilahnya kita tidak pintar-pintar menjaga keuangan, tidak ada simpenan, ketika pemasaran kita menurun, kita nggak kuat bayar operasional, itu repot. Nah di situ pentingnya simpenan itu di situ kawan-kawan. Jadi kalau saya ya amit-amit istilahnya jangan sampai lah. Misalkan 1 bulan ayam nggak laku pun saya masih bisa bayar karyawan. Saya masih bisa beli pakan untuk ayam. Karena apa? Karena saya manajemen keuangan saya cukup disiplin seperti itu. Jadi tiap bulan income saya itu cuma saya ambil sepertiganya kawan-kawan. Ibarat kata 1 bulan omset saya 300 juta. Ya mungkin keuntungan saya bisa dapat 150 lah, katakan 50-50. Itu saya cuma ambil 50 juta, yang 100 juta saya tabung untuk keperluan kandang. Ya belanja pakan, ya bayar karyawan, ya upgrade materi, beli materi baru, upgrade kandang, beri peralatan, seperti itu. Jadi ketika nanti beli peralatan atau nambah materi baru lagi, saya nggak perlu pusing-pusing ngerogoh dompet uang pribadi saya. Jadi anggaran sudah ada seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, misalkan sahabat Zobi udah jalan seperti itu, kandang juga udah bagus, materi udah cukup, harus pinter-pinter nabung, belikan aset kawan-kawan.
Ya kebetulan salah satu usaha saya adalah di bidang properti ya. Saya jual beli tanah, pekarangan, rumah seperti itu. Jadi di situ saya juga prinsipnya nabung. Jadi dalam artian beli tanah itu kalau bisa yang benar-benar lokasinya prospek atau lokasinya punya nilai jual dengan harga yang standar, syukur di bawah standar karena orangnya butuh uang seperti itu. Biasanya kalau saya nggak pernah nyari kalau untuk dagangan, tapi ada orang yang selalu datang ke saya untuk menawarkan seperti itu. Itu pun lokasinya juga dekat-dekat sini. Kemarin ada yang dari Jogja, Gunung Kidul itu menawarkan ke saya juga. Orangnya benar-benar butuh uang sebenarnya, pengen saya bantu. Cuma aduh, aset di Gunung Kidul gimana saya mau ngelola seperti itu. Mau jual lagi juga sulit. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau untuk usaha saya memang ya itu cuma properti sama ayam. Saya nggak mau ternak yang lain-lain. Walaupun ya kecil-kecilan ada, cuma bukan skala bisnis lah. Saya ternak domba ada, saya pertanian juga ada, sektor pertanian usaha saya. Cuma ya kecil-kecilan. Saya nggak mau istilahnya membebani pikiran. Jadi sifatnya santai seperti itu. Kalau udah skala bisnis nanti pusing saya. Saya seneng lebih baik belikan tanah atau rumah. Itu istilahnya kita nggak begitu pusing untuk mengurusnya. Itu disewakan juga laku, didiamkan juga nggak masalah. Nilai asetnya akan naik sendiri seperti itu. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Beda dengan bisnis, misalkan saya harus ternak sapi, harus ternak kambing, pusing nanti mikirnya, wah yo, ayam ini, kambing ini ya walaupun nggak ngerjakan sendiri, tapi tetap manajemen kan nggak bisa lepas dari kita. Minimal controllingnya atau pengawasannya itu tetap kita harus aktif ke kandang, harus mengarahkan karyawan, seperti itu pusing. Lebih enak usaha di aset atau properti itu kawan-kawan. Jadi nanti walaupun kadang saya pengen membahas ke sini tapi terlalu melebar ya. Cuma ini saya harapkan sahabat Jobi bisa seperti itu. Jadi awalnya ternak ayam, jualan ayam, tapi nanti bisa punya tanah di beberapa tempat, syukur-syukur punya rumah disewa-sewakan atau tempat kos-kosan seperti itu. Jadi pasif income-nya ada kawan-kawan nanti. Jadi tiap per tahun ada sewa rumah, nanti per bulannya ada kontrakan atau kos-kosan seperti itu. Insya Allah hidup Anda nanti akan lebih santai, lebih tenang. Jadi nggak pusing mikirin pekerjaan, nggak pusing ngejar-ngejar gaji seperti itu. Jadi ya orang itu kan bertahap. Semakin tua tidak mungkin semakin kuat. Semakin tua otomatis fisik kita juga akan melemah. Jadi di saat-saat seperti itu harapan kita nanti pasif income itu sudah jalan seperti itu. Jadi ya mungkin umuran 50 nanti saya kan juga nggak mungkin saya masih bekerja. Pengennya ya fokus di ibadah. Harapannya seperti itu. Cuma mau ibadah terus kalau kita nggak punya passive income, penghasilan dari mana? Ibarat kita mau sedekah, kita mau bangun masjid seperti itu, kalau kita nggak ada penghasilan bagaimana bisa kalau nggak kerja? Itu passive income itu nanti yang akan memberikan penghasilan kita. Jadi ternak ayam seperti ini ya fase-fase seperti ini ketika kita masih di bawah 50 tahun seperti itu masih oke lah. Tapi kalau di atas 50 tahun kan udah beda pola pikirnya. Seperti itu. Untuk tabungan saya nanti takutnya disangka riak atau pamer. Sebenarnya enggak ya, ini cuma untuk memotivasi ya kawan-kawan. Jadi kalau jadi minimal 3 bulan sekali saya itu ambil total di penghasilan saya dari jualan ayam ini saya masukkan ke deposito seperti itu. Jadi tabungan tidak langsung saya belikan tanah karena ya itu tadi, kalau saya cari dagangan tanah itu saya tidak mengejar, enggak, tapi saya nunggu gitu loh, nunggu ada orang nawarkan lah. Selama nunggu duit nggak mungkin kan saya pegang, itu masukkan ke deposito kawan-kawan, tapi jangkanya yang 1 bulanan aja.
Jadi sewaktu-waktu ada tanah yang ditawarkan, ada rumah posisi strategis ditawarkan, kita bisa ngambil seperti itu. Dan deposito jangan cuma satu satu transaksi kawan-kawan, kalau bisa dibagi. Ya, jadi nggak usah besar-besar nominalnya, tapi dibagi. Jadi bisa beberapa kali tanggal gitu loh. Nah, walaupun cuma bulanan tapi bisa terbagi jadi beberapa kali tanggal. Ada yang misalkan masuk tanggal 5, nanti deposito yang satunya tanggal 10 seperti itu. Satu lagi di tanggal 15. Nah, seperti itu nanti enak. Rutin. Satu bulan ya tinggal berapa kali Anda punya depositonya. Jadi seperti itu. Kalau saya ya, sampai saat ini ya nggak begitu banyak sih, paling saya cuma 10 lembar. Jadi per 3 hari, andai kata ada dagangan atau ada orang menawarkan tanah atau rumah, jadi minimal saya tempo 3 hari itu bisa cair. Karena apa? Karena deposito saya per 3 hari saya ada 10. Sekarang untuk cadangan aset pemasaran jual beli properti saya punya, ya paling nggak udah punya 10 lembar lah, alhamdulillah, lumayan buat modal. Jadi tiap kali ada orang menawarkan dagangan yang kira-kira prospek, paling lama saya tempo 3 hari. 3 hari karena apa? Deposito saya pasti ada yang cair 3 hari, 3 hari sekali seperti itu. Jadi tidak usah banyak-banyak tapi harus dibagi. Dan kalau main properti saya tidak tidak di nominal yang besar. Saya batasi hanya harga di range harga 500 ke bawah kawan-kawan, 500 juta ke bawah. Kenapa demikian? Karena 500 juta ke bawah itu satu, modal saya tidak perlu terlalu besar. Jadi ketika misalkan nah tadi 10 lembar saya paling enggak kan punya 5M ya kawan-kawan. Nah itu saya bisa dapat dagangan 10. Tapi kalau saya beli aset rumah yang harganya 1 miliar misalnya, saya cuma dapat 5. Nah itu potensi perputaran uangnya pasti akan cepat yang 10. Nah seperti itu. Terus untuk pemasarannya juga lebih gampang aset itu yang di bawah 1M. Karena apa? Oke lah, harga rumah 1 miliar itu pasti setiap orang seneng lah. Luasnya dapat, kualitas bangunannya juga pasti bagus kalau harga di atas 1M. Cuma tidak semua orang mampu beli kawan-kawan. Jadi lebih cepat jual harga yang 500 sampai 700 seperti itu. Kalau modal saya misalkan dapat rumah 500 ya, paling enggak saya menawarkan kan 700, 750. Nah, itu masih terjangkau. Jadi perputarannya akan lebih cepat seperti itu. Contohnya, maaf loh ini ya, bukan pamer, cuma untuk contoh aja ya, seperti ini. Jadi lembaran-lembaran seperti ini buat jaga-jaga ketika ada orang menawarkan tanah atau rumah sewaktu-waktu, 3 hari sekali saya cair. Cuma kalau untuk yang 1 bulanan, ini ibarat kata tidak saya ambil atau tidak saya pakai uangnya, otomatis ke kontrak berikutnya masuk dan nggak usah diperpanjang lagi. Seperti ini kawan-kawan. Ini nominalnya 500 jutaan. Bukan buat untuk taruhan ayam ya. Tapi untuk bisnis. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi saya panjang lebar, berharap sahabat Jobi, mohon maaf sekali lagi bukan untuk pamer, tapi saya selalu memberikan gambaran, memberikan motivasi bagi sahabat Jobi, tidak cuma masalah di ternaknya, tapi saya selalu membantu bagaimana cara pemasarannya. Nah, sampai saat ini saya arahkan juga kalau bisa sahabat Jobi bisa masuk ke fase selanjutnya, yaitu tentang masalah investasi dan juga masuk ke ya nggak harus properti ya, istilahnya pokoknya bisa nabung gitu aja lah. Jadi investasi itu untuk jangka panjang kita, untuk jaga-jaga kita ketika kita masuk ke usia tua, mau tidak mau ya kawan-kawan. Sebenarnya saya tidak mau kalau ditanya pengen tua nggak Mas Prabu, saya nggak mau tua, tapi kenyataan hidup tetap kita harus tua. Jadi
Kalau tidak kita persiapkan dari saat kita muda, nanti ketika tua kita yang ya berat lah gitu aja. Saya nggak mau menggambarkan takut untuk apa ya, menakut-nakuti nanti. Jadi orang yang tidak mempersiapkan masa tuanya, insya Allah pasti pusing seperti itu. Ya harapannya, namanya kita manusia hanya bisa ikhtiar ya, tapi tetap nanti ya takdir yang membawa, Allah yang menentukan seperti itu. Cuma tidak ada salahnya kita mempersiapkan segala sesuatunya. jadi seperti itu. Walaupun ini kita komunikasinya dalam dunia ayam aduan, tapi saya tidak pernah menyarankan sahabat sehobi untuk menjadi seorang penjudi atau petarung ayam. Kalau bisa jadi pengusaha, main ayam atau tarung ayam ya sebatas hiburan saja, jangan ditujukan untuk cari uang seperti itu. Kalau bisa jadi pengusaha ayam, bisa ternak besar, bisa jualan besar, nanti bisa punya investasi yang banyak, tabungan yang banyak, properti yang banyak, rumah sana sini. Waduh, insya Allah kawan-kawan kita saling mendoakan dalam hal kebaikan seperti itu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Semoga yang apa ya istilahnya yang santai-santai ini bisa memotivasi, bisa memberikan gambaran bagi sahabat Jobi bahwasanya apapun kalau ditekuni pasti akan ada hasilnya. Dan kalau udah ada hasilnya, pintar-pintarlah dalam memanajemen keuangan agar bisa mendapatkan tabungan dan juga kita mempersiapkan hari tua untuk investasi dan penghasilan pasif income. Pasif income kita tinggal apa ya beribadah tapi masih ada pemasukan tadi loh. Oke, terima kasih. Kalau panjang-panjang nanti akan membosankan. Sekian dulu untuk pengantar tidur malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.